Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara satu isu yang agak sedikit sensitif, teman-teman. Kita mau bicara tentang apa yang terjadi ketika seorang narsistik itu menjadi seorang pemimpin spiritual. Artinya kita mau bicara tentang spiritual narsistik. Oke? Nah, teman-teman, sebelum saya membahas tentang spiritual narsistik, yang saya perlu tekankan kepada teman-teman, ingat bahwa kita tidak sedang membicarakan tentang figur-figur tertentu, kita tidak sedang bicara tentang agama-agama tertentu, tetapi kita bicara tentang bagaimana kalau seorang narsistik itu menjadi seorang pemimpin spiritual. Dan kasus-kasus seperti ini bisa terjadi di mana saja, bahkan mungkin untuk aliran-aliran tertentu, bukan hanya agama. Oke, jadi ingat bahwa konten ini adalah sebuah konten edukasi dan tidak bertujuan untuk menyerang siapapun atau agama manapun. Oke ya? Yuk, mari kita mulai. Ketika seorang narsistik jadi pemimpin spiritual, gitu ya, artinya dia menggunakan agama atau spiritual itu sebagai kendaraan dia untuk memuaskan egonya dia. Artinya untuk mendapatkan kekuasaan yang dia impikan. Agama itu adalah kendaraan bagi dia atau tameng bagi dia untuk melindungi keegoisannya dia, gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang narsistik atau ciri-ciri apa dipunyai oleh seorang spiritual narsistik? Yang pertama, teman-teman, ketika seorang narsistik itu menjadi seorang pemimpin spiritual, gitu ya. Biasanya kalian akan melihat bahwa ketika dia itu berbicara, teman-teman, ketika dia sedang ya berkhotbah atau apapun gitu ya, mengajarkan sesuatu lah dalam tanda kutip, biasanya tuh dia banyak berfokus kepada dirinya. Jadi seorang narsistik itu kan dia punya ego luar biasa ya, teman-teman. Semuanya kan tentang dia gitu. Jadi ketika seorang narsistik itu dalam ceramah-ceramahnya dia gitu ya, kalau dia adalah seorang narsistik tuh biasanya teman-teman, dia itu sering sekali membicarakan pencapaian-pencapaiannya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita nih seorang impet ya, kalau seorang impet itu kan kalau dia tahu bahwa dia itu adalah messenger atau pengantar gitu ya, dia tahu dia ini hanya seorang penyampai pesan sebenarnya. Jadi dia tidak akan membicarakan tentang dirinya dia, tetapi dia akan membicarakan materi-materi yang dia pikir harus dia sampaikan kepada anggota-anggotanya dia. Tetapi kalau seorang narsistik, dia akan mempergunakan posisi dia untuk menaikkan derajatnya dia, memuaskan egonya dia, sebagai kendaraan untuk mengatakan kepada semua orang prestasi-prestasinya dia. Dan ini biasanya akan terasa sekali, teman-teman. Ketika seorang narsistik jadi seorang pemimpin spiritual, ketika dia mengajarkan segala sesuatu, dia akan ujung-ujungnya itu akan lari untuk membicarakan tentang kehebatan-kehebatannya dia, gitu. Khotbah dia yang luar biasa, buku-bukunya dia, pencapaian-pencapaian dia, bagaimana dia lebih spiritual daripada orang lain. Jadi tidak berfokus kepada pengajaran, tetapi berfokus kepada dirinya dia. Itu yang pertama. Okay? Yang kedua, teman-teman, biasanya seorang pemimpin spiritual narsistik itu, dia tuh suka, teman-teman, menyerang orang lain. Atau mungkin anggota-anggotanya dia juga. Jadi gini, kalian ingat ya, bahwa seorang narsistik itu punya kebiasaan, gitu, dia itu suka meninggikan diri dia dengan cara merendahkan orang lain. Okay? Kita udah bilang gini, bahwa kita tuh boleh nggak sih berprestasi atau menjadi tinggi? Ya boleh-boleh saja kalau kamu punya prestasi. Tetapi kalau orang yang nggak punya prestasi, dia akan merendahkan orang lain supaya dia terlihat tinggi. Nah, seorang pemimpin spiritual narsistik itu suka misalnya mengkritik jemaatnya supaya dia itu kelihatan suci, atau dia mengkritik ajaran agama lain atau mengkritik pemimpin agama lain supaya dia kelihatan hebat gitu. Jadi dia tuh meninggikan diri dia, menjadikan dia hebat gitu ya, seolah-olah di depan mata orang dengan cara merendahkan orang lain. Yang ketiga, ini berkaitan dengan kitab suci. Nah, ini nih teman-teman ya, ini sesuatu yang menarik nih. Jadi kita tahu ya, untuk memahami sebuah kitab suci, agama apapun itu kan butuh kecerdasan emosional yang luar biasa kan, teman-teman. Nggak mudah loh untuk memahami kitab suci, gitu ya. Orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi sekalipun, seorang impet sekalipun, itu juga belum tentu bisa untuk memahami isi dari kitab suci. Oke? Jadi kita harus tahu bahwa tanpa kecerdasan emosional, ya, kita sulit untuk memahami isi kitab suci. Makanya kita butuh yang namanya guru-guru spiritual, kan gitu. Nah,
Kita tahu bahwa seorang narsistik itu kan nggak punya kecerdasan emosional kan? Atau sebenarnya kecerdasan emosional mereka itu sangat rendah gitu. Jadi sebenarnya seorang narsistik itu ketika dia misalnya mau mempelajari kitab suci, mereka tuh sebenarnya nggak bisa ngerti. Mereka nggak bisa mempelajari isi kitab suci yang terlalu kompleks bagi dirinya dia. Oh, sedangkan kecerdasan emosional yang biasa-biasa saja mereka nggak bisa pahami. Apalagi yang level tinggi seperti kitab suci. Nah, tapi bagi seorang narsistik, dia tahu bahwa kitab suci itu sesuatu yang powerful, gitu ya. Pengetahuan akan kitab suci itu sesuatu yang sangat powerful yang bisa dia gunakan untuk memanipulasi orang lain. Sehingga dia kemudian mempergunakan ayat-ayat, gitu ya, atau isi-isi dari kitab suci itu untuk kepentingannya dia. Jadi seorang spiritual narsistik itu dia akan mempergunakan isi kitab suci, ya, itu menurut kepentingannya dia. Dia akan hanya mengambil hal-hal yang kiranya menguntungkan dia, dan bila ada hal-hal lain yang tidak sesuai dengan perilakunya dia akan membuang hal tersebut. Jadi ada double standar di dalam seorang spiritual narsistik ketika berkaitan dengan kitab suci. Dan kalau kalian jeli, kalian akan bisa melihat itu. Mereka akan sering sekali mencomot ayat-ayat dari kitab suci yang hanya bertujuan untuk kepentingan diri dia. Yang keempat, teman-teman, ini adalah soal cinta kasih, gitu ya. Ya, kita tahu bahwa seorang narsistik itu nggak punya empati, gitu ya. Ya, dia bisa saja kemudian berusaha menyembunyikan hal itu di balik topeng-topengnya dia. Tetapi kalau kalian bisa melihat, teman-teman, mereka tuh akan menyayangi orang-orang, ya, atau anggota-anggotanya dia, yang bagi dia sekiranya hanya menguntungkan dia, gitu. Jadi kalian bisa melihat bahwa cinta kasih mereka itu biasanya itu tidak general, artinya tidak untuk semua orang. Dia akan memilah-milah di mana yang menguntungkan bagi dia, hanya itu yang dia kasihi. Dalam banyak kasus mungkin kita bisa melihatnya dari sisi keuangan ya, gitu ya. Jadi mungkin trennya gitu adalah bahwa ketika misalnya anggota-anggota dia yang bisa memberikan keuangan yang baik buat dia hanya akan menyayangi orang-orang tertentu tersebut. Atau misalnya kalau berkaitan dari hal-hal berbau seksual misalnya, dia akan menyayangi orang-orang yang hanya berwajah rupawan, misalnya begitu. Jadi ketika kamu melihat cinta kasih, kamu nggak melihat itu, gitu. Karena sejatinya kan sebenarnya seorang pemimpin spiritual itu harusnya adalah orang-orang yang menjangkau, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang berada di bawah. Tetapi ketika seorang narsistik yang menjadi seorang pemimpin spiritual, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak berpikir untuk hal tersebut. Kenapa? Karena dia hanya berkonsentrasi kepada orang-orang yang memberikan keuntungan bagi dia. Yang kelima, ya ini soal komunikasi sih gitu ya. Jadi ketika kamu bicara dengan seorang narsistik pada umumnya, kamu pasti tahu gitu ya. Kamu kalau bicara sama narsistik itu biasa komunikasinya itu pasti satu arah kan gitu ya. Dia ngomong terus, kamu ya dengerin doang gitu. Ya ini kalau seorang narsistik yang jadi pemimpin spiritual, kasusnya itu tetap akan sama, teman-teman, ya. Tetapi mungkin ini biasanya akan berada pada kalangan-kalangan yang dekat, gitu ya. Anggota-anggota yang mungkin tidak dekat, mungkin tidak akan mengetahui hal tersebut. Tetapi kalau yang dekat, gitu ya, mungkin bisa mengetahui hal tersebut. Ketika kalian mencoba berkonsultasi sama dia, atau mencoba mempertanyakan ajarannya dia, atau memperdebatkan tentang segala sesuatu, misalnya, dia kemudian akan berbicara terus, gitu ya, secara monolog, dan kalian tuh cuma bisa dengerin gitu. Kalian tidak punya kemampuan atau tidak punya hak dalam tanda kutip untuk menyampaikan pendapatnya kalian. Dan dia akan selalu memaksakan pendapatnya dia bahwa dia itu adalah yang paling benar ketika membicarakan segala sesuatu. Yang keenam, gitu ya, seorang pemimpin spiritual narsistik itu ya seperti narsistik pada umumnya, itu nggak pernah mengakui kesalahan gitu ya. Mereka berlagak bahwa mereka itu adalah yang paling sempurna. Jadi sebenarnya gini teman-teman, simple aja. Kita ini semua manusia biasa. Mau siapapun jabatan kita, mau dimanapun kita berada, nggak ada yang sempurna lah dari diri kita. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Dan ketika kamu melakukan kesalahan, sebenarnya itu karakter kamu tuh diuji di sana. Ketika kamu misalnya berada pada posisi yang tinggi dan kamu melakukan kesalahan, kalau kamu punya kerendahan hati, pasti kamu akan meminta maaf akan kesalahannya kamu. Kamu nggak akan peduli di mana posisi kamu tahu bahwa saya ini cuma manusia biasa, dan pasti saya bisa melakukan kesalahan. Tetapi kita tahu, kita bisa menebak, kalau seorang narsistik menjadi seorang pemimpin spiritual, dia merasa diri dia paling tinggi, ketika dia misalnya melakukan kesalahan, terpeleset misalnya, tanpa sengaja misalnya dia mengajarkan sesuatu yang salah,
dia nggak akan minta maaf akan hal tersebut. Dan ketika ada yang mengingatkan, kemungkinan besar dia justru akan menyerang orang yang mengingatkan tersebut. Karena kita tahu itu adalah sifat dasar dari seorang narsistik. Nah, yang terakhir teman-teman, salah satu ciri dari seorang pemimpin spiritual narsistik itu adalah ketika dia menjalankan kumpulannya dia, itu ya teman-teman, dia itu membangun kumpulannya dia, menjaga anggota-anggotanya dia, itu dengan cara menebarkan ketakutan. Oke? Jadi biasanya pemimpin spiritual narsistik itu karena mereka sendiri itu sebenarnya nggak punya prestasi gitu ya. Mereka tuh nggak punya sesuatu yang mereka bisa benar-benar bagikan, karena kita tahu kecerdasan emosionalnya itu sebenarnya memang nggak punya gitu ya. Mereka itu berusaha menjaga kumpulannya mereka supaya tidak lari kemana-mana, dengan cara menebarkan ketakutan-ketakutan kepada kumpulannya mereka, gitu ya. Biasanya mereka tuh juga suka sekali menjatuhkan orang lain, gitu ya. Misalnya ketika dia melihat ada yang tidak setuju dengan dia, gitu ya, dia akan berusaha mempermalukan anggotanya tersebut, gitu. Dan ini akan dilakukan di depan banyak orang, supaya yang sekarang ini masih setuju dengan dia, itu tidak berani untuk berubah pikiran. Yang sekarang misalnya masih berpikir untuk menentang dia, melihat ketidakberesan dia, itu tidak berani bersuara. Kenapa? Karena mereka akan takut bahwa mereka akan dipermalukan seperti dia menjatuhkan orang-orang yang dia incar tersebut. Ini salah satu hal yang sering dilakukan oleh seorang pemimpin spiritual narsistik untuk menjaga supaya anggota-anggotanya dia itu tidak lari kemana-mana. Oke? Nah, pada akhirnya saya mengingatkan ya teman-teman, dulu saya pernah bahas tentang apakah seorang narsistik itu percaya atau tidak kepada Tuhan. Kita tahu jawaban itu mungkin hanya seorang narsistik yang tahu. Tetapi yang kita tahu ketika seorang narsistik menjadi seorang pemimpin spiritual, pada akhirnya dia akan menuhankan dirinya sendiri. Dia akan menempatkan diri dia di atas Tuhan. Dan bahkan mungkin dia menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.